Eh, kan kemarin malam sih lebih tepatnya saya minta tolong untuk install yang namanya Git Bash. Udah pada install semuanya. Udah. Ini di sini saya bukan termasuk menggurui atau gimana ya, mungkin sharing aja. Jadi kalau ternyata mungkin kedepannya saya salah, mohon dikoreksi. Kalau ternyata ada yang lebih tahu, monggo silakan di komen. Nah, Git Bash itu apa sih pada dasarnya? Tuh Git Bash itu kayak semacam toolkit untuk di Windows. Soalnya kalau di Windows kita tuh share screen. Kita tuh kalau di Windows kita nggak bisa kalau asal nulis Git dan sebagainya gitu, kita nggak bisa. Nah, apa itu kemarin saya minta install Git itu ya karena untuk menjembatani itu. Kalau di operasi sistem yang lain seperti Linux, lebih tepatnya Ubuntu dan sebagainya, lebih tepatnya Linux sih, itu ketika kita nulis Git dan sebagainya, perintah itu bisa langsung dimengerti oleh sistem seperti itu. Nah, tapi balik lagi dari awal, apa sih itu Git gitu kan? Git itu pada dasarnya secara istilah yang bisa kita pahami dengan jelas itu seperti layaknya Google Drive. Dia itu media penyimpanan seperti Google Drive, tapi lebih terkhususnya untuk source code seperti itu. Jadi kalau kemarin seperti Google Doc, jadi dia itu bisa melihat record perubahan seperti ini. Jadi itu tujuannya dari Git seperti itu. Nah, tapi kalau secara pengertian pada umumnya yaitu version control. Jadi ketika kita melakukan perubahan sesuatu, itu tuh kita bisa pasti akan ada perubahan. Kayak dulu waktu zaman skripsi, pasti skripsinya nulis skripsi revisi pertama, skripsi revisi kedua, skripsi bismillah fix dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu tuh kalau kita pakai Git kita nggak perlu seperti itu. Soalnya dia udah sebagai version control, ya udah kita nulis aja skripsi doang. Di dalamnya itu nanti dia yang akan membaca file-file kita seperti itu. Nah, yang seringnya digunakan developer untuk mengembangkan software secara bersamaan. Jadi kita itu ngedit barengan itu kurang lebih nggak akan membuat berantakan source code kita seperti itu. Nah, terus, yang sekarang terjadi kan kalau kita tidak memakai Git, kayak pertama main Java, main revisi Java, main trial 2, main trial dan seterusnya, main fix dan seterusnya. Nah, itu tuh kita nanti nggak perlu. Padahal kan main itu nanti isinya cuma misal hello world gitu kan. Terus main revisi gitu. Main file revisinya cuma nambah hello world dan seterusnya kayak gitu. Kan cuma istilahnya itu cuma ngerubah itu, tapi kita harus membuat ini lagi, membuat file lagi dan seterusnya. Itu tuh nggak efektif. Mending kita langsung aja gitu kan. Langsung melakukan nulis software di main, ya udah kita nulis aja gitu kan. Hello world hari ini gitu kan. Ternyata besok dirubah, ternyata ada revisi dia. Ya udah ternyata cuma hello aja. Ya udah nanti di Git-nya bisa kebaca sendiri gitu kan. Nah, terus gimana sih cara pakai Git-nya gitu kan. Tempo hari kemarin lebih tepatnya saya juga minta tolong untuk bikin akun di Bitbucket. Kenapa harus Bitbucket? Git itu macamnya ada banyak. Itu ada GitLab, GitHub, yang sering dengar pasti GitHub. Kalau dari kalangan engineer pastinya GitHub, Bitbucket, GitLab, terus saya lupa ada lagi satu lagi. Nah, apa sih beda-bedanya dari semua provider ini gitu kan? GitHub pada dasarnya dia
pada dasarnya dia itu publik. Jadi kan kita nggak mungkin nih memposting codingan kita secara publik, secara umum untuk user lain bisa melihat codingan kita, apalagi codingan kita nanti berhubungan erat dengan instansi. Jadi kan kita nggak mungkin membuat codingan yang notabene itu berurusan dengan instansi dibaca oleh umum. Nah itu GitHub itu dulu pada dasarnya publik, nggak punya private. Baru akhir-akhir ini dia memiliki fitur private. Bisa sebenarnya memakai GitHub seperti itu. Terus ada juga GitLab. GitLab pada dasarnya secara default dia sebagai private. Cuma dari segi upload, dari segi koreksi itu kayak ada delay waktu yang cukup lama. Menurut saya tuh kayak hampir 30 detikan itu baru ada perubahan, itu cukup menurut saya cukup lama gitu kan. Nah, yang saat ini saya gunakan, yang sering saya gunakan dan cukup responsif ketika saya melakukan update data lebih cepat itu menggunakan Bitbucket. Nah, seperti itu. Nah, terus contoh penerapannya gimana sih? Nah, ini saya contohin aja yang pertama gitu kan. Nanti bisa kita bareng-bareng gitu kan. Ketika kita udah login, ini saya coba sampaikan yang paling enak dipahami gitu kan. Ketika login, ya udah kita di sini ada beberapa tombol-tombol. Ada ini kalau yang belum ada pasti kosong masih ada, jadi ini semua kosong. Di sini ada pilihan-pilihannya. Ini pertama. Ada pilihan-pilihannya. Your work, repositories, project, pull request, snippet. Ini apa-apa aja your work ini berarti apa yang pernah saya buka akhir-akhir ini seperti itu kan. Berarti project saya ini Asteria Repositories itu codingan-codingan kita, tapi bentuknya pasti bentuknya berupa folder. Jadi nanti itu satu folder ini itu dinamakan sebuah repository. Jadi ketika di dalam ini ada banyak folder, ada src, main.java, output dan lain sebagainya, nanti kebuka semua ketika git-nya ini ditempatkan dalam satu folder. Nah, kalau yang di luar ini kan saya nggak ada folder git. Nah, ketika di sini ada folder git, nah ini menandakan bahwa satu folder di dalam folder bernama git ini dia akan terbaca oleh git seperti itu. Nah, terus di sini ada project itu kayak mau untuk pengelompokan atau ya pokok intinya itu dikelompokin jadi satu. Jadi biar kita ketika manage sebuah project itu biar lebih gampang seperti itu. Di sini ada pull request, tidak masih snippets, ini kesempatan yang akan datang aja. Terus ada source, ada create di sini. Nah, kita coba create dulu. Nah, di sini ada banyak pilihannya, ada create repository, create workspace, create project, sama snippets. Untuk workspace ke bawah sampai snippets ini kita di lain waktu saja. Yang pertama kita bikin repositories. Repositories itu apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, intinya itu sebuah folder untuk mendokumentasikan yang digunakan untuk mendokumentasikan kerjaan-kerjaan kita seperti itu. Nah, kita repositories. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi beberapa ini, ada workspace dan lain sebagainya. Nah, ini defaultnya pasti seperti ini. Username kita, terus project name, repositories name. Dia kalau dia defaultnya dicentang yaitu sebagai private, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Orang-orang tertentu itu apa? Orang-orang yang kita invite. Kalau nggak kita invite ya berarti hanya kita sendiri yang bisa melihat repositories kita nanti, codingan kita nanti seperti itu. Nah, project name-nya apa sih? Nah, project name ini coba saya bikin ya trial Bitbucket. Ini bebas. Ini penamaan dari sebuah folder, sebuah project yang akan kita gunakan gitu. Nah, repository name ini adalah nama folder di sini. Nama folder ini namanya
repository name gitu. Jadi ya ini coba aja apa ya, coba seperti ini. Nah ini saya pasti defaultnya akan private, untuk kemudian nanti akan saya setting invite user seperti itu. Nah readme ini ada 3 jenis, ada no, yes with template, sama tutorial. Apa sih bedanya gitu kan? Bedanya seperti ini. Ketika kita memilih yang yes with tutorial itu bentuknya seperti ini. Ketika yang tadi kita pilih di sini, yes with tutorial for beginner, yaitu ada seperti ini. Jadi ada panduan-panduannya, ada edit file, ada create a file, ada clone a repository. Jadi kita udah langsung dibimbing oleh bitnya untuk bisa kita gunakan seperti itu. Terus nah di sini kita coba tadi bikin terus ini saya coba yang pakai tutorial for beginner. Terus ini dikosongin aja. Nah, git ignore ini intinya tuh ketika kita mau mengupload sebuah folder di sini, itu ada yang di-exclude-kan. Misal yang sering orang-orang gunakan, apa yang perlu di-exclude itu biasanya file gambar. Terus kalau kita menggunakan Java itu ada yang namanya package installer package-nya itu pasti di-exclude-kan. Terus ketika kita memakai program yang lain seperti Python, itu ada yang namanya PyCase kalau nggak salah. Nah, itu juga di-exclude-kan. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama, size repository akan nambah ketika kita mengupload image. Soalnya image juga cukup besar, ada yang 2 MB seperti itu. Nah, 2 MB itu juga sebagai concern kita gitu. Nah, makanya itu perlu adanya git ignore. Jadi git di exclude-kan, file yang di-exclude-kan seperti itu. Nah, ini udah defaultnya semua. Terus saya repository. Terus, nah tampilan pertama pasti akan seperti ini. Ada git ignore, ada readme. Readme itu apa aja? Readme itu pasti ini. Tutorial untuk kita gunakan, bisa kita gunakan seperti itu. Nah, terus ini ada git clone. Git clone itu istilahnya itu kita untuk mendownload repository yang udah kita bikin tadi. Seperti itu. Terus git ignore itu apa aja sih isinya? Nah, git ignore itu isinya seperti ini. Nah, jadi semua file dengan ekstensi kelas itu pasti akan nggak di-upload ketika kita melakukan upload. Gitu. Nah, cara uploadnya gimana nanti di sini. Terus ada extension.jar, terus semua folder yang di dalam target, semua file dan folder yang di dalam disk dan lain sebagainya seperti itu. .app, .exe, .war itu nggak akan diupload oleh Git seperti itu. Kecuali kalau teman-teman nanti di sini dihapus gitu kan. Ini dihapus gitu. Jadi ketika teman-teman ada file dengan extension MP4, extension MP4 itu pasti akan diupload. Tapi kalau di git ignore ini ada exclude dari extensionnya MP4, extensionnya AVI, extensionnya MVM, itu pasti tidak akan diupload seperti itu. Nah, langkahnya seperti apa sih? Ya, di sini ini bisa langsung di-copy di sini. Terus kita masuk ke folder. Nah, foldernya ini terserah teman-teman semua mau nyimpan di mana terserah. Nah, di sini saya coba di sini.
Nah, ini diklik kanan aja, di sini pasti ada muncul nih Git base year ketika teman-teman udah melakukan install Git yang semalam saya kirim di grup seperti itu. Nah, ini klik aja Git base year, pasti akan muncul ya semacam command prompt, tapi lebih ke arah Linux, tapi nggak sampai ke Linux seperti itu. Jadi beberapa komen-komen yang ada di Linux kita ada di sini gitu. Terus kita paste aja. Nah, ini pasti udah langsung muncul git clone bla 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 dan lain sebagainya. Kita enter aja. Nah, kita langsung melakukan cloning. Jadi istilahnya itu kita mendownload cloning itu kita download folder-folder isi-isi yang telah kita buat di Bitbucket di server tadi. Terus kita tunggu aja ini karena internet saya lama, jadi agak lama. Nah, ketika udah selesai, pasti ini akan muncul lagi tulisan seperti ini. Tergantung teman-teman sih, maksudnya yang terakhir pasti unpackaging object, terus ya udah kita bisa melakukan suatu ketikan lagi, gitu kan. Terus di sini pasti ya ini muncul ada coba git. Di sini kan tadi saya juga nulisnya coba git. Nah, ini di sini juga sama ada coba git. Coba git isinya apa? Isinya ada .git, git ignore, sama readme. Sama persis dengan yang ada di sini. Seperti itu. Terus, nah, terus implementasi dari Git itu seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Ketika saya bikin sesuatu, file, misal index.html gitu kan. Saya cuma nambahkan ini aja gitu. Nah, ketika tadi kita udah download, kita coba masuk ke direktorinya dengan mengetikkan perintah cd counter directory namanya kalau nggak salah. cd nama foldernya tadi coba bit. Nah, ya udah kita muncul. Nah, di sini apa sih maksud dari master ini? Master ini itu branch kita. Nanti saya jelaskan. Tapi yang jelas ketika kita udah masuk ke folder coba git, pasti akan muncul ini. Entah master, entah development, atau lain sebagainya itu tergantung kita yang bikin, tapi secara defaultnya itu pasti master. Nah, di sini kita cara uploadnya itu pasti ada 3 perintah yang pertama. Yang pertama itu ada git add. Git add itu apa? Git add itu menambahkan ke repository kita. Titik itu apa? Titik itu semua komponen yang ada di dalam folder ini. Jadi nanti ketika di dalam sini ada folder lagi, dan seterusnya sampai ke sekian folder, semua masuk. Tapi kalau di sini misal langsung spesifik folder, misal spesifik gitu, tapi saya belum bikin git add / spesifik, ya berarti folder-folder yang ada di file-file yang ada di folder spesifik yang akan diupload aja seperti itu. Tapi amannya ya udah git add titik udah dibikin default aja, pikirannya seperti itu. Soalnya akan menambahkan seluruh file yang ada di folder git seperti itu. Git add ini akan langsung ditambahkan. Terus ada git commit. Min m ini apa? Min m ini untuk langsung ke branch-nya itu. Jadi nggak perlu kita definisikan seperti itu. Nah, terus ditambah titik tanda petik ini tanda komen gitu kan. Contohnya apa sih? Ini tuh cuma memberitahu bahwa apa sih yang saya upload gitu kan. Bisa aja ini hanya sebatas komentar aja, jadi bebas mau diketik seperti ini juga nggak masalah. Tapi biasanya yang karena kita kerja secara tim, kita harus tahu apa yang saya kerjakan, apa yang partner saya kerjakan. Ya udah, karena ini first commit, ya saya bikin tulisannya first commit atau enggak upload pertama. Itu. Nah, dia secara otomatis akan mendeteksi apa sih yang dideteksi file-file yang ada di sini, file-file yang ada di sini. Jadi file yang baru tapi nggak ada di Git ini akan dideteksi ada apa aja. Nanti pun ketika ada perubahan juga ada, ketika ada di delete juga ada. Jadi di sini nanti ketika di delete jadinya satu file delete seperti itu. Nah, karena ini saya menambahkan folder,
menambahkan file, ya tulisannya create, namanya index.txt. Dia akan mengetahui. Terus kemudian kita lakukan git push origin. Origin itu asalnya asal branch kita. Terus kita menunjukkan mau mengupload ke branch master seperti itu. Ya udah kita tulis git push origin master. Terus kita tunggu, ini lagi proses upload. Nah ini ketika udah selesai, ya sudah, kita akan mendapatkan laporan-laporan seperti ini. Terus ya udah kita bisa melakukan ketik lagi. Ketika di sini, ketika di refresh pasti ada file baru, index.txt. Nah di sini ada index.txt. Message-nya apa? Upload pertama. Jadi yang saya rubah itu cuma ini aja. Ini nggak ada yang saya rubah, dua file ini. Ketika misal file ini saya edit, lalu ini percobaan pertama. Saya save, terus saya close aja gitu. Gak di close juga nggak masalah, itu bebas. Terus di sini apa yang saya lakukan sama, kita balik lagi tadi, git add titik, terus git commit. Nah git commitnya apa? Tulis aja pesannya biar rekan kita, partner kita itu bisa mengetahui. Git commitnya apa? Git commitnya ya saya perubahan pada index.txt seperti itu. Ya udah kita enter. Nah berarti kan file pada index.txt dilakukan perubahan sama insert. Jadi kita melakukan penambahan data di situ. Terus ya udah kita lakukan lagi git push origin master, kita mengupload file kita. Terus kita tunggu lagi, kita refresh. Nah di sini ada message-nya, perubahan pada index.txt. Apa perubahannya? Pasti sama dengan apa yang kita lakukan perubahannya ada di sini. Nah ini sama persis dengan yang kita bikin di sini. Nah terus maksud dari version control tadi ya gimana sih? Maksud dari version control tadi seperti ini. Ada di sini ada menu-menu source, commit, branch, pull request, pipeline, Jira issue, dan repository setting. Nah, maksud dari version control tadi apa sih? Di sini, ketika kita klik commit, kita akan dimunculkan commit ini. Commit itu kayak upload intinya tuh. Yang pertama tuh yang dilakukan apa? Ini dia tuh initial commit, ternyata si A itu dia melakukan initial commit. Initial commitnya apa? Kita bisa cek di sini. Dia itu ternyata ngebikin .git ignore. Terus ternyata dia itu menambahkan .readme seperti itu. Terus ketika kita cek lagi di sini ada commit, yaitu perubahan pada index.txt. Apa sih yang dirubah dia? Ternyata dia itu memodifikasi file index.txt dengan menambahkan tulisan ini. Nah, ini yang berguna dengan untuk kita. Jadi ketika kita hari ini ternyata coding udah bener, ini udah sukses, terus nanti malam melakukan perubahan, kayaknya ini nggak efektif deh algoritma seperti ini. Terus teman-teman melakukan perubahan, ternyata malah error. Nah itu ya udah kembaliin aja di sini. Kita ngelihat, ternyata yang aku rubah tadi itu ini gitu. Ternyata yang aku ganti itu ini, ya bisa aja ketika teman-teman nanti mengembalikan ke versi sebelumnya bisa, tapi bukan pada momen ini, nanti mungkin di lain kesempatan waktu. Intinya seperti itu. Jadi ketika teman-teman kemarin bikin ketika grup studi grup dengan yang Java kemarin, bisa banget untuk di sini digunakan Git. Jadi nggak perlu bikin main coba kedua, main coba ketiga,
dan seterusnya. Jadi ini akan lebih enak digunakan. Jadi secara otomatis itu berkorelasi dengan susunan folder kita di dalam laptop atau device teman-teman atau pakai PC atau lain sebagainya. Itu akan lebih ringan daripada teman-teman bikin file A, file B, file C dan seterusnya seperti itu. Terus, nah tadi sempat saya singgung yaitu defaultnya dia private, tapi bisa digunakan secara bersamaan. Gimana caranya? Yaitu kita masuk ke menu repository setting. Nah, repository setting itu apa aja sih isinya? Ada user repository details, user and group access, access key, username alias, dan lain sebagainya. Tapi kita fokusnya di user and group access. Nah, user di group access ini kita bisa menambahkan teman kita, kalau partner kita untuk melakukan editing. Jadi di sini nanti ditambahkan email aja atau username, tapi lebih amannya email. Jadi email yang untuk didaftarkan di Bitbucket ini ditulis aja gitu. Terus ditambahkan. Nah di sini ada 3 fitur, ada read, write, sama admin. Apa bedanya? Kalau read ya udah dia cuma bisa nge-read doang, tanpa bisa melakukan editing. Istilahnya itu cuma bisa di-download, tapi ketika ingin berkolaborasi di repository kita, dia tidak bisa. Kalau write, ya berarti dia bisa read sama write. Dia bisa berkolaborasi juga, bisa ngedit file-file kita, seperti itu. Kalau admin, ya pasti dia lebih daripada write. Jadi bahkan dia bisa menghapus repository kita. Jadi kalau teman-teman nggak pengen partner teman-teman untuk menghapus file, ya udah kasih aja write, terus dilakukan add seperti itu. Nah, itu yang kemarin kami gunakan di project yang Ice Terrestrial ini bersama Mbak Jen, Mas Dika, sama Mas Azam. Di sini repository user access-nya ada siapa aja gitu kan. Ini user access-nya ada 3. Ada Mas Dika, ada Mbak Jen, sama Mas Azam. Dia sebagai apa? Saya minta sebagai admin semua ya. Notabene mungkin Mas Dika nggak pengen mungkin Mas Dika nanti pengen menghapus sendiri, ya udah silahkan gitu kan, itu nggak masalah gitu. Terus tadi sempat saya singgung yang namanya branch, cabang, intinya itu cabang. Nah, branch itu istilahnya seperti ini. Punya kita di awal tadi itu di line punya kita itu tadi di line sini, kurang lurus, anggap aja gini lurus. Punya kita tuh di garis ini tadi, master gitu, di sini master namanya, defaultnya pasti master. Nah, ketika teman-teman pengen merubah sesuatu tapi tidak merubah garis utama, codingan yang pertama, source code yang pertama, ya udah teman-teman bikin namanya branch, cabang yang baru. Misal di sini itu ada yang namanya cabang percobaan. Ya udah nanti di sini yang akan teman-teman rubah, teman-teman edit dan lain sebagainya di sini, tanpa mempengaruhi file-file yang ada di cabang yang di sini. Ini nggak akan terpengaruh sama sekali. Kalau teman-teman rubah yang di sini, ya udah di sini aja terus sampai nanti suatu saat ada istilah yang namanya di merge. Jadi di sini nanti dia ketemu, file-filenya digabungin jadi satu. Ini kapan? Ini nanti aja. Jadi yang penting kita udah terbiasa memakai Git seperti itu. Yang nanti ada yang namanya Git merge. Jadi menggabungkan beberapa cabang atau 2 cabang atau seperti itu. Minimal 2 cabang yang pasti. 2 cabang digabungin, ketika ada 3 cabang di sini ada cabang lagi, nanti digabungin lagi di sini. Seperti itu. Itu nanti saja. Nah, gimana cara bikin cabangnya? Cara bikin cabangnya ya seperti ini. Masuk ke menu branch, create branch. Terus ini type-nya ada bug fix, ada features, ada hotfix, ada release, dan lain sebagainya. Saya pilihnya order. Nah, ini pasti ada
pertanyaan from branch mana sih yang akan teman-teman duplicate untuk dilakukan editing sendiri. Kalau masih pertama kali, belum ada branch lain, pasti defaultnya master. Nah, di sini ditambah aja branch-nya. Misal development seperti itu. Nah, jadi kita mencabangkan dari master, codingan-codingan yang ada di master diduplikat, dikasih label yang namanya development. Ketika kita selesai menuliskan branch name, pasti di sini akan muncul development. Terus kita create aja, create development, create branch development. Nah, pasti akan muncul nih, checks out your branch. Jadi kita diminta untuk, ya udah, ketika teman-teman udah bikin branch baru, ya udah pindahkan repository teman-teman ke branch development dan lain sebagainya, baca-baca ini. Terus ada kamu bisa menggunakan komen-komen ini. Jadi komen ini tinggal dimasukkan, ini di copy, kita masukkan lagi ke sini, kita paste. Fetch itu apa? Fetch itu kita bukan mendownload, ya istilahnya mendownload, tapi bukan mendownload file, tapi kayak kita mendownload settingan aja seperti itu. Terus git checks out itu apa? Git checks out itu kita memindahkan branch kita ke branch development. Kita enter, pasti ini nanti berubah bukan lagi master tapi development. Nah, di sini kita berubah ke development. Nah, ketika kita udah pindah ke branch development, di sini ini nggak kelihatan sih di foldernya, ini nggak kelihatan ini branch apa. Nah, ketika di sini saya melakukan editing gitu kan, lalu ini pindah ke development. Ini saya save, terus saya lakukan lagi git add, git push, git add, git commit, dan git push. Git commit, istilahnya ini ya, ini komen saya pindah ke development, edit index.txt gitu. Terus saya upload itu git push origin master. Salah. Nah, ketika kita udah pindah ke branch development, ketika kita melakukan git push origin master, ya pasti everything update. Soalnya kenapa? Soalnya kita tidak melakukan perubahan yang ada di branch master. Tapi ketika kita melakukan upload langsung ke tempat yang benar, yaitu ke branch development di sini pasti report yang kita dapatkan bukan lagi everything up to date, tapi melainkan report-report yang seperti sebelumnya tadi. Nah, ada seperti ini. Jadi ada tambahan, ada git pull request for development dan lain sebagainya. Ini nanti di lain kesempatan waktu. Ini yang jelas, ya ini udah sukses. Nggak ada tulisan error. Kalau tulisan error nanti pasti muncul dan warnanya pasti merah seperti itu. Nah, berarti ini kita sukses upload ke branch development. Ketika kita balik lagi ke source, di sini kita nggak ada, loh kok yang dirubah sama saya tadi kok nggak ada di sini, padahal kan saya nulisnya saya pindah ke development, kok nggak ada. Nah, di sini diklik nih, ada branch. Nah, di sini ada master, ada development, dan lain sebagainya. Ketika kita pindahkan ke branch development, nah di sini baru muncul message-nya, saya pindah ke development index.txt. Nah, di sini pasti tulisannya ini loh, kan ada perbedaan antar branch. Kalau di branch master, ini saya tunjukin. Nah, kalau di branch master, intinya cuma ini, isinya itu cuma ini. Halo, ini percobaan pertama Git. Tapi kalau di branch development, ada editing lain. Nah, ini bentuk dari kita mengamankan, istilahnya kita mengamankan codingan kita yang udah benar. Tapi teman-teman pengen ngerubah nih, daripada aku harus kembali ke codingan
codingan yang sebelumnya, mending aku coba-coba di branch yang lain seperti itu. Nah, ini berguna banget yang namanya kita ketika sering pakai branch, kita sering pakai Git, itu berguna banget untuk hal-hal semacam ini seperti itu. Terus mungkin sejauh ini seperti itu. Jadi intinya itu apa sih Git itu? Git itu memudahkan khususnya untuk developer melakukan dokumentasi codingan teman-teman. Pastikan proyeknya semua kan berbasis codingan. Entah ada yang pakai Java, entah ada yang pakai bahasa C mungkin karena program hardware. Itu semua bermanfaat banget ketika kita memakai Git. Apalagi kita kerjanya barengan, minimal berdua. Itu nggak mungkin dong. Nanti misal saya coding A, terus ternyata Mbak Jen tuh masih nunggu hasil codingan saya. Itu akan memakan waktu lama, di mana timeline kita kan sebentar. Jadi ya udah, nanti Mbak Jen bikin sendiri, misal Mbak Jen bikin branch sendiri untuk pengembangan front end-nya Mbak Jen, terus saya bikin sendiri branch untuk back end saya. Udah kita kerja bareng-bareng, nanti waktu pada satu titik perlu di Mars digabungkan, ya udah nanti perlu digabungkan. Jadi nggak perlu tunggu-tungguan dan tidak akan merusak susunan codingan kita. Soalnya kita ngoding pada satu kotak sendiri-sendiri seperti itu. Mohon maaf kalau agak rumit, agak membingungkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau teman-teman pengen nyoba bareng-bareng, monggo, ayo kita coba bareng-bareng. Saya coba lagi dari awal seperti itu. Seperti itu dari saya.